Mantan Kepala Desa Sanglar periode 2016-2022, Sandri, resmi ditahan penyidik cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro setelah dilakukannya penetapan sebagai tersangka. Penyidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan keuangan Desa Sanglar pada periode 2019-2022 saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Desa. Kepala Subseksi Pidana Umum dan Pidana Khusus Capjari Moro, Triman Halawa, mengatakan penyidikan kasus tersebut telah dimulai sejak 2024. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 29 orang saksi, termasuk 2 saksi ahli serta sejumlah perangkat desa. Sandri direncanakan menjalani penahanan di rumah tahanan Karimun selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan kekhawatiran tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatan, dan atau menghilangkan barang bukti. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus ini ditaksir mencapai 329 juta rupiah lebih. Triman menjelaskan, modus yang diduga dilakukan tersangka antara lain berupa kegiatan pembangunan dan renovasi serta perjalanan dinas fiktif. Penyidik menyatakan masih terus mengembangkan perkara tersebut. Untuk sementara, baru 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses penyidikan masih berlangsung dan tahapan selanjutnya akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan penetapan dan menahan seorang tersangka dengan inisial S selaku mantan Kepala Desa Sanglar periode tahun 2016 sampai 2022, di mana berdasarkan hasil penyidikan oleh tim penyidik ditemukan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Desa Sanglar periode 2019 sampai 2022 yang berdasarkan pemeriksaan dari tim penyidik. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 29 orang saksi, kemudian kami telah meminta keterangan terhadap 2 orang ahli dan telah memperoleh alat bukti surat, sehingga berdasarkan hal tersebut kami telah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan saudara S selaku mantan Kepala Desa Sanglar, kami telah menetapkan sebagai tersangka. Adapun kerugian negara yang dilakukan terjadi atas perbuatan terdakwa kurang lebih untuk perhitungan sementara sekitar 320 juta rupiah. Terhadap pasal yang disangkakan terhadap diri terdakwa, berhubung penyidikan yang kami lakukan dilakukan sejak tahun 2024, sehingga untuk sekarang masih menggunakan pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun untuk tahap kedepannya akan menyesuaikan dengan pasal-pasal terhadap undang-undang peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Untuk modus operandi sendiri yaitu yang bersangkutan ini melakukan terdapat pekerjaan di desa yang anggarannya sudah dicairkan, namun pekerjaannya tidak dilaksanakan. Kemudian terdapat kegiatan perjalanan dinas dari yang bersangkutan yang tidak bisa melengkapi atau mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawabannya, seperti itu. Jadi ini